Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Muhammad Fadlan Mulyadi. Saya dari kelas TI 4809. Pada kali ini saya akan menjelaskan 3 konsep mutu, yaitu subjective quality, objective quality, dan proses quality, dengan contoh pada layanan transportasi online. Jadi yang pertama itu ada subjective quality, yaitu mutu yang dinilai berdasarkan persepsi, pengalaman, dan perasaan pelanggan terhadap layanan. Misalnya, waktu tempuh sama, terus jika driver lebih ramah dan komunikatif, terus pelanggan akan merasa lebih puas. Jadi mutu ini lebih ke pengalaman dan perasaan pelanggan. Terus di sini juga ada contohnya pada transportasi online, yaitu yang pertama sikap driver ramah dan sopan. Yang kedua, pelanggan merasa aman selama perjalanan. Yang ketiga, ada kendaraan terlihat bersih dan rapi. Dan yang terakhir, ada aplikasi yang mudah digunakan. Lalu dampak terhadap kepuasannya, yaitu jika pelanggan merasa nyaman dan dihargai, maka tingkat kepuasan meningkat meskipun secara teknis layanan sama dengan kompetitor atau pesaingnya. Jadi mutu subjektif ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi pelanggan. Dua orang bisa mendapatkan layanan yang sama, tetapi tingkat kepuasannya juga bisa berbeda tergantung persepsi masing-masing. Lalu yang kedua ini objective quality, yaitu mutu yang dapat diukur secara kuantitatif dan memiliki standar yang jelas. Bisa juga menggunakan data atau standar tertentu. Misalnya waktu tunggu 5 menit, rating driver 4,8, dan tarif sesuai aplikasi. Jika semua sesuai dengan standar yang ditetapkan, pelanggan juga akan merasa puas karena kualitasnya terbukti secara nyata. Jadi mutu ini lebih menekankan pada aspek teknis dan angka yang bisa dibuktikan. Selanjutnya, dampak terhadap kepuasan dari objective quality. Jadi mutu objektif itu memberikan kepastian dan kepercayaan kepada pelanggan karena kualitas layanan dapat dibuktikan dengan data dan standar yang terukur. Dan mutu objektif ini atau objective quality ini membantu pelanggan merasa yakin bahwa layanan tersebut profesional karena kualitasnya dapat diukur dan dibandingkan. Dan yang ketiga ini atau yang terakhir ada proses quality, yaitu mutu yang berkaitan dengan bagaimana layanan tersebut dijalankan dan dikelola oleh perusahaan. Misalnya adanya pelatihan driver, terus sistem pemilihan driver terdekat, dan penanganan komplain yang cepat. Walaupun pelanggan tidak melihat langsung proses ini, kualitas proses yang baik akan menghasilkan layanan yang konsisten dan minim kesalahan. Jadi mutu ini lebih berfokus pada sistem dan mekanisme di balik layanan. Dan ada juga dampak terhadap kepuasan. Jadi proses yang baik menghasilkan layanan yang konsisten dan minimalkan kesalahan, sehingga meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Jadi walaupun pelanggan tidak melihat langsung proses internal perusahaan, kualitas proses sangat menentukan hasil akhir layanan yang mereka terima. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Sebelumnya mohon maaf, di sini ada kesalahan dari PowerPoint-nya dan saya juga tidak atau lupa untuk mengecek kembali. Jadi pada intinya kesimpulan ini 3 konsep mutu ini saling berkaitan. Mutu objektif dan proses quality yang baik akan memperkuat subjektif quality, sehingga secara keseluruhan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Jadi dengan memahami ketiga aspek mutu ini, perusahaan dapat meningkatkan kualitas layanan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi teknis tetapi juga dari pengalaman pelanggan.